Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1897 sampai tahun 1900. Roh jahat berdarah yang tiba-tiba muncul di atas pedang biru tidak hanya menyentuh suasana hati seluruh anggota tim pedang biru, tetapi juga mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran dengan kabut darah yang kuat dan menakutkan. Di bawah tekanan momentum yang tak terlukiskan, seluruh ibu kota kekaisaran sekarang tampaknya berada di neraka Shuro. Selama beberapa praktisi gemetar dan panik tanpa alasan, tampaknya iblis besar telah dilepaskan secara diam-diam dari markas pedang biru. Kursi Qin masih berada di kabut laut, dan bahkan kursi Qin sangat aneh di langit. Dengan mulut terbuka, Qin Haitong tergagap, yah, apa itu? Mengerikan. Tampaknya jika Anda melihat seluruh orang, Anda akan tersedot ke dalamnya. Saat ini, sisi Qin Haitong, yang telah ditemani oleh Qin Haitong selama beberapa dekade, juga tidak terlihat. Di bawah tekanan, dia harus menunjukkan tubuhnya. Wajah lelaki tua itu berwarna abu-abu, dengan sedikit warna putih, dan keringat di wajahnya mengalir. Roh jahat yang mengerikan, pedang biru, apa yang dilakukan orang-orang kecil itu? Bagaimana mungkin ada roh jahat yang begitu mengerikan? Ini bukan kekuatan dunia manusia. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga emas di ibu kota kaisar juga terkejut pada saat yang sama dengan Qin Haitong. Liu Yan, ibu kota kaisar, sedang duduk di tanah, menatap langit yang berlumuran darah. Liu Yan bahkan tidak bisa berbicara. Ketakutan itu datang dari bagian terdalam hatiku, seperti mimpi buruk yang tidak bisa dihapus. Lin Tiancheng, ibu kota keluarga Lin, tidak lebih baik dari Liu Yan. Lin Tiancheng hanyalah alam bawaan. Melihat pemandangan di atas pedang biru, dia tampaknya telah merasakan datangnya kematian. Keluarga putih dari ibu kota kekaisaran, 3 orang pada saat yang sama otaknya berkeringat dingin dari hari itu. Bos, pedang biru, hantu macam apa yang dilakukan orang-orang itu? Bagaimana kekuatan yang begitu kuat bisa tiba-tiba muncul? Apakah Kevin Ye yang melakukan sesuatu yang aneh? Pada saat ini, ketiga tetua keluarga Bai memikirkan Kevin Ye untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, yang dapat mereka pikirkan adalah Kevin Ye, yang dapat menutupi seluruh ibu kota kekaisaran dengan kekuatan yang begitu kuat. Tetapi sejak hari itu, dia mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan Kevin Ye, sama sekali bukan Kevin Ye. Meskipun Kevin Ye telah menjadi seorang master, dia tidak dapat memiliki roh jahat yang begitu besar padanya. Selain itu, roh-roh jahat ini tidak dipancarkan dari satu orang sama sekali. Ini adalah sekelompok orang, sekelompok besar orang. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya karena takut pada siang hari, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai penilaiannya sendiri. Tetapi itulah kebenarannya, apakah dia mempercayainya atau tidak? Di halaman belakang keluarga Ye, Mia Fang dan Mona Liu merasakan kengerian yang sama. Mereka berdiri di halaman keluarga Ye. Tentu saja, mereka juga dikelilingi oleh Du Guoxiang dan Queenie Ye. Saat itu, Queenie Ye mengangkat matanya, menatap langit, dan tanpa sadar berkata, napas ini, tampaknya sangat familiar, di mana aku pernah melihatnya. Untuk sesaat, Queenie Ye tenggelam dalam meditasi. Namun, Du Guoxiang berkata, itu adalah arah pedang biru. Howard Zhang, seharusnya Howard Zhang. Dia telah menjadi kuat lagi. Ini sangat mengerikan. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar berhasil menembus ranah Tianyuan Jiuxiong. Saat itu, Du Guoxiang memikirkan Howard Zhang untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Du Guoxiang pernah melihat Howard Zhang sekali di pedang biru. Itu adalah gerakan Howard Zhang saat itu, untuk napas yang menakjubkan ini, dia yang paling familiar. 18 Dewa Utama Sahda Arai. Pada saat itu, Mona Liu dan Mia Fang juga saling berpandangan. Meskipun Mona Liu dan Mia Fang tidak dapat menggunakan formasi anti langit dari klan penyihir kuno, itu tidak berarti mereka tidak saling mengenal. Secara khusus, formasi Dewa Langit ke-18 disempurnakan oleh Kevin Ye sesuai dengan formasi Dewa Langit ke-12, dan kekuatannya masih di atas formasi Dewa Langit ke-12. Baik Mona Liu maupun Mia Fang tidak menyangka Kevin Ye akan mewariskan formasi pemberontak seperti itu kepada Howard Zhang. Yang tidak mereka duga adalah Howard Zhang begitu berani sehingga berani menggunakan formasi seperti itu untuk melatih tentara. Pada saat ini, tidak peduli Mia Fang, Mona Liu atau Du Guoxiang, Queenie Ye, mereka semua berdiri di tempat, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di alun-alun pedang biru saat ini, tubuh Howard Zhang tergantung di udara. Di bawah tubuh Howard Zhang, ada 1.800 orang yang berdiri dengan rapi dan teratur. Ke-1800 orang ini mengenakan seragam militer, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan semangat membunuh. Jelas, pelatihan intensif Howard Zhang selama 20 hari untuk cadangan pedang biru telah selesai.
Di bawah pembiakan susunan roh jahat Dewa 18 Ibu Kota, kekuatan aktif pedang biru ini telah menjadi dewa pembunuh yang nyata dan tak terhentikan. Sekarang, di atas awan tidak jauh dari pedang biru, sesosok dengan senyum dangkal sedang melihat pemandangan ini dengan senang. 18 orang dalam satu tim, 5 tim berturut-turut, total 20 kolom. Lumayan, lumayan. Tampaknya Haozi benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Dia benar-benar cocok untuk posisi instruktur utama. Tim pembunuh seperti itu, begitu dilepaskan, benar-benar mimpi buruk. Hanya 1.800 orang ini yang akan dapat memusnahkan seluruh keluarga panglima perang di timur. Pada saat ini, pemuda ini berdiri di atas awan, melihat ke bawah dengan gembira, bukan orang lain, itu adalah Kevin Ye. Tentu saja, pada saat Kevin Ye mengamati cadangan pedang biru ini pada saat yang sama, juga dengan mata Howard Zhang saat ini. Sekarang tampaknya Howard Zhang berbeda darinya ketika dia berada di Linhai. Bagaimanapun, Howard Zhang sendiri sedang berlatih keterampilan wushu, jadi dia melatih cadangan pedang biru ini dengan menggunakan susunan dewasa bermodal 18, dan dia juga menempa dirinya sendiri dengan roh dan roh jahat yang dihasilkan oleh cadangan pedang biru. Tianyuan berada di puncak 8 tingkat surga. Dia juga sangat pandai melatih orang lain dan melatih dirinya sendiri. Namun, susunan dewasa 18 modal memiliki efek ganda dengan setengah usaha pada latihan penyihir. Saat dia mengatakan ini, mata Kevin Ye tiba-tiba terangkat dan menatap langit pedang biru sambil tersenyum. Saat ini, di atas kabut darah di atas pedang biru, perampokan guntur hitam diam-diam melonjak, seolah-olah mereka dapat menjatuhkan Howard Zhang kapan saja dan di mana saja. Namun, Kevin Ye hanya mencibir, meskipun itu hanya ranah 8 hari surgawi setiap hari, kekuatan bertarung Haozi telah jauh melampaui batas dunia manusia. Orang tua, apa yang harus kamu lakukan dengan surga yang paling benar? Aku khawatir kamu tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Bab 1898. Waktu itu, saat dia kembali dari Zhangjia di Lingnan, meskipun pencapaian Howard Zhang sudah memasuki Tianyuan, itu hanya ranah 7 tingkat surga Tianyuan. Dalam waktu kurang dari beberapa bulan sekarang, pencapaian Howard Zhang melonjak lagi. Meskipun dia hanya dipromosikan ke tingkat pertama, tingkat ini adalah ambang batas bagi banyak orang yang telah menghabiskan upaya dan waktu hidup mereka untuk melewati ambang batas. Meskipun ini hanya langkah kecil, tetapi langkah ini bisa lebih sulit daripada bawaan ke elemen bumi ke Yuan langit. Begitu seseorang mencapai ranah Tianyuan, itu adalah ranah yang berat dan langit yang berat, dan setiap sublimasi disertai dengan baptisan guntur langit. Meskipun beberapa orang dapat berkultivasi ke 8 tingkat surga, mereka mungkin tidak dapat menahan guntur yang menggelegar. Tetapi saat ini, Howard Zhang sama sekali tidak memiliki kekhawatiran ini. Bagaimanapun, meskipun ranahnya adalah surga 8 kali lipat Tianyuan, kekuatannya sendiri jauh melampaui ranah ini. Jika masih ada orang di dunia manusia ini yang dapat menandingi Kevin Ye dengan tubuh fisik mereka, orang ini pastilah Howard Zhang. Saat ini, Howard Zhang tampaknya merasakan guntur langit hari itu. Sambil memegang yin naga merah di tangannya, wajah Howard Zhang tiba-tiba menunjukkan senyum jahat, dewa pencuri, apa kemampuan untuk bersembunyi dan bersembunyi, beranikah kau bertarung denganku secara terbuka dan jujur? Dengan langit, semangat kepahlawanan seperti itu hanya dapat dimiliki Howard Zhang saat ini. Dan amarahnya tidak hanya mengilhami para pemain cadangan pedang biru di bawah kakinya, tetapi juga membuat surga marah. Di langit saat ini, badai yang kuat secara langsung menyebarkan kabut darah di atas pedang biru, dan mata langit yang gelap telah tergantung di atas dahi Howard Zhang. Terjadi ledakan besar. Apa yang jatuh dari langit saat ini bukanlah guntur, tetapi cahaya hitam. Melihat pemandangan ini, bahkan Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. 9 lubang hitam, sebenarnya adalah lubang hitam dunia ke-9. Setelah bergumam sendiri 2 kali, Kevin Ye mencibir lagi dan berkata, orang tua, aku tidak menyangka kau bahkan menggunakan metode ini demi anak ini, tetapi aku khawatir caramu tidak akan berpengaruh setelah melewati 9 batas. Batas dunia bukan hanya larangan keras bagi orang-orang di dalam batas dunia, tetapi juga kendala bagi antarmuka paralel di luar batas manusia, bahkan yang ada di istana Zixiao tidak terkecuali. Menatap cahaya hitam yang datang ke arahnya dengan cepat, Howard Zhang terkekeh dan berkata, bagus, datang. Dengan ini, Howard Zhang tidak ragu-ragu, tetapi tiba-tiba cahaya keemasan muncul di belakangnya. Di bawah cahaya keemasan itu, tubuh nyata yang besar dengan 2 naga terbang di kakinya tiba-tiba muncul. Bahkan para anggota cadangan pedang biru di tanah tercengang. Namun, segera, suara teriakan yang sama telah mengguncang dunia, ahli latihan itu perkasa, ahli latihan itu perkasa. Pada saat itu, Howard Zhang tidak bersembunyi dari kilatan hitam itu, memegang naga merah yin di tangannya, dan maju untuk menyambutnya. Mengayunkan nyanyian naga merah, Howard Zhang hari ini memiliki kekuatan ribuan jun, tongkat itu menghantam cahaya hitam itu dengan lurus, dalam sekejap, cahaya yang mengerikan itu mulai pecah, sedikit demi sedikit jatuh ke tanah, dan kemudian menghilang ke dalam yang tak terlihat.
Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan dengan keterampilan ini? Melihat keberhasilannya, Howard Zhang penuh dengan kesombongan yang tak terlukiskan. Dia berdiri di antara langit dan bumi seperti ini, dan tampaknya tidak menempatkan siapapun di matanya. Di mata Kevin Ye, tampaknya Howard Zhang bukan lagi Howard Zhang. Dia adalah dewa penyihir sejati. Menginjak naga ganda dan memegangi nyanyian naga merah, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pada tubuh asli di belakang Howard Zhang, berkata, ini adalah tubuh asli Zurong, anak baik. Hanya dengan sepotong seni bela diri paling dasar dari klan penyihir, dia telah mengolah tubuh asli Zurong. Jika, pada waktunya, anak ini tidak akan pergi ke surga. Menanti-nantikan, merasa puas, saat ini, semua jenis emosi secara tak dapat dijelaskan bergejolak di hati Kevin Ye. Saya khawatir Kevin Ye tidak dapat membayangkan bahwa jika Howard Zhang dapat mengolah tubuh asli dari 12 penyihir leluhur suatu hari, dia akan dapat memurnikan Pangu. Pada saat itu, saya khawatir satu-satunya orang yang dapat bersaing dengannya di 9 alam adalah dewa dan iblis 9 putaran milik Kevin Ye. Memikirkan hal ini, hati Kevin Ye tidak dapat menahan rasa takut. Melihat kekosongan hitam di udara, Howard Zhang tampaknya tidak ingin pergi setelah dipukul mundur sekali. Cahaya api, disertai guntur ungu, jatuh dalam sekejap, tetapi kekuatan guntur dan api yang mengerikan tidak jatuh ke Howard Zhang, tetapi ke prajurit cadangan pedang biru di bawah Howard Zhang. Serangan yang luar biasa seperti ini sangat kuat, belum lagi para prajurit cadangan pedang biru yang baru saja melewati celah itu. Pada saat ini, bahkan sekelompok ahli di alam Tianyuan mungkin hanya dapat melarikan diri. Namun, pasukan cadangan pedang biru tidak bergerak. Mereka hampir secara bersamaan mengerahkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan. Dengan kohesi yang kuat dari klan penyihir dan berkat dari 18 formasi dewasa, angin kencang berwarna darah mengembun di kepala mereka, membentuk atmosfer pelindung seperti perisai pelindung. Saat itu, Howard Zhang melihat pemandangan ini dan tidak tinggal diam. Begitu dia membuangnya, naga merah yin di tangannya telah pergi ke pasukan cadangan pedang biru. Naga merah yin tiba-tiba berubah menjadi tubuh asli naga emas di udara. Tubuh dewa naga besar itu berputar-putar di udara, menghalangi arah serangan guntur api ungu. Pada saat yang sama, Howard Zhang menunjukkan tubuhnya lagi dan bergegas untuk menghadapi guntur dan api. Guntur dan api ungu jatuh di tubuh Howard Zhang, tetapi tidak menyebabkannya terluka. Dapat dibayangkan sejauh mana kekuatan fisik Howard Zhang. Pada saat ini, gaya tinju yang mengerikan adalah untuk melawan guntur dan api dari langit. Melihat pemandangan ini, bahkan Kevin Ye tidak bisa berhenti tertawa, ini benar-benar kekuatan yang mengerikan. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang-orang tua dari Sekte Yin Surgawi, mereka bahkan akan terkejut. Seseorang yang dapat menahan api ungu dan guntur dan dapat mundur dari seluruh tubuh, haha di seluruh dunia manusia ini, selama para praktisi berbicara tentang api ungu dan guntur, tidak ada seorang pun yang tidak menjadi pucat. Bahkan para pemimpin Buddha dan Tao seperti Yi Zentian dan Biksu Agung Tianqi juga sama. Bagaimanapun, tidak ada yang yakin bahwa mereka dapat menerima hukuman guntur dari Tiandao. Di dunia ini, hanya ada 2 orang yang dapat sepenuhnya menganggap guntur surga sebagai sesuatu yang tidak ada. Yang pertama adalah Kevin Ye. Mata menelan Kevin Ye dapat langsung menelan guntur dari jalan surgawi. Tidak hanya itu, tetapi Kevin Ye juga dapat menempa tubuh aslinya dengan guntur. Adapun yang lainnya, itu adalah Howard Zhang. Saat ini, kekuatan fisik Howard Zhang berada di luar imajinasi. Bahkan jika dia ditempatkan di negeri dongeng, tubuh yang mengerikan mungkin yang terbaik. Terbang dengan cepat, Howard Zhang saat itu mengangkat tinjunya yang besar dan meraung ke lubang hitam di langit, Dewa Sialan, makanlah tinjuku. Bab 1899. Kengerian Howard Zhang saat ini telah mencapai tingkat yang membuat orang-orang menunjuk dengan jari. Menghadapi tinju Howard Zhang, bahkan Kevin Ye bergerak sebentar. Bagaimanapun, kekuatan pukulan ini terlalu besar. Menurut pendapat Kevin Ye, bahkan orang kuat di puncak Tianyuan tidak dapat menghentikan kekuatan tinjunya saat berdiri di depan Howard Zhang. Ledakan. Suara memecah langit bertiup di langit ibu kota kekaisaran. Suara besar itu hampir sama dengan ledakan. Tanah di sekitar pedang biru bergetar, dan beberapa jendela dan kaca langsung terguncang menjadi bubuk saat ini. Dapat dibayangkan betapa menakjubkan kekuatan pukulan Howard Zhang. Saya khawatir tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pukulan Howard Zhang sangat mengejutkan. Namun setelah pukulan Howard Zhang, langit yang telah ditutupi awan gelap, tiba-tiba menjadi tenang. Guntur dan api dari langit menghilang dalam sekejap. Nyanyian naga merah keemasan bergetar 2 kali di bawah, lalu meraung sebentar, dan kemudian kembali ke tangan tuannya lagi. Howard Zhang hari ini berdiri di langit dengan nyanyian naga merah di tangannya. Ekspresinya memiliki arti melihat ke bawah ke langit. Saat ini, di alun-alun pedang biru, beberapa sosok datang berturut-turut. Orang-orang ini bukan yang lain, tetapi Charlie Qin, Yang Jun, Shen Ying, Fang Jinlei dan Nalan Qinger. Charlie Qin hari ini melihat alun-alun pedang biru dan cadangan pedang biru yang teratur dan hikmat.
Itu adalah ledakan kejutan, dan ekspresinya bahkan lebih seperti topeng. Dan Kevin Ye saat ini menekan kepala awan dan jatuh ke Charlie Qin dan yang lainnya. Kemudian dia tertawa dan berkata, aku berkata, Qin tua, kamu akan lama datang. Sayangnya, kamu tidak melihat pemandangan terbaik. Charlie Qin melihat ke atas dan ke bawah ke arah Kevin Ye, dan kemudian melihat Howard Zhang di udara. Dia lambat untuk menanggapi dan berkata, apakah sulit bagi Howard Zhang untuk membuat langkah besar seperti itu? Mungkinkah anak Howard Zhang dirampok lagi? Saat ini, dia hanya menganggukkan kepalanya. Dan Charlie Qin, Yang Jun dan yang lainnya hampir pada saat yang sama berkata, tidak normal. Untuk kata metamorfosis, Kevin Ye tidak merasa buruk saat ini. Bahkan Kevin Ye merasa bahwa ini adalah semacam makna pujian. Hei, dia tertawa 2 kali. Mata Kevin Ye melirik prajurit cadangan pedang biru yang rapi dan berseragam, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, Qin tua, kamu akan puas. Jika kamu tidak abnormal, bagaimana kamu bisa melatih 1.800 ahli di lingkungan alam untukmu dalam 20 hari? Setelah itu, Kevin Ye dengan lembut menepuk bahu Charlie Qin dan berkata, anak muda, ini adalah perubahan senjata dan burung, 1.800 alam bawaan sudah cukup bagimu untuk mendirikan pangkalan di seluruh timur dengan pedang biru. Mendengar perkataan Kevin Ye, apalagi Charlie Qin dan Yang Jun, bahkan Nalan Kinger dan yang lainnya pun tercengang. 1.800 alam bawaan. Dalam rencana Charlie Qin dan Yang Jun, Howard Zhang dapat melatih sekelompok seniman bela diri di alam Niuhu dalam waktu 20 hari, yang sangat merugikan. Selain itu, pedang biru 1.800 sapi dan harimau sudah cukup. Pada saat itu, Charlie Qin dan Yang Jun bahkan tidak dapat membayangkan gajah naga. Sekarang, kenyataan telah mengejutkan semua orang yang hadir lagi. Apa konsep 1.800 alam bawaan yang terlatih dengan baik? Apakah jumlah semua alam bawaan di seluruh timur berjumlah 18, atau 2? Dengan wajah terkejut, saat ini Charlie Qin menunjukkan senyum konyol. Saat ini, Charlie Qin telah benar-benar mabuk. Musiknya seperti anak laki-laki konyol yang menjemput menantu perempuan yang cantik. Bahkan Yang Jun di samping tidak dapat menahan rasa malu. Kapten, Kapten. Di bawah panggilan lembut Yang Jun 2 kali, Charlie Qin dipanggil kembali kepada Tuhan. Saat ini, Charlie Qin melihat para prajurit cadangan ini lagi, dan kegembiraan di hatinya bahkan lebih dari itu di wajah. Baiklah, baiklah, kali ini pedang biruku akhirnya mendapat kekuatan baru. Kita tidak akan pernah melihat wajah mereka di masa depan. Charlie Qin hari ini menjadi orang besar yang merasakan keberhasilan orang kecil, kesenangan seperti itu adalah hal yang belum pernah dialaminya dalam hidupnya. Namun, Charlie Qin tidak melupakan hal-hal yang serius. Segera, senyum di wajahnya menjadi stagnan, dan kemudian dia berkata, Junzi, karena kekuatan baru kita telah melewati bea cukai, jangan ragu-ragu. Semua orang datang ke kantor untuk mengadakan rapat. Malam ini, itulah malamnya, aku ingin berlatih dengan keluarga Bai terlebih dahulu. Dengan kekuatan mereka sendiri, Charlie Qin saat ini bahkan sudah cukup untuk berbicara. Namun, untuk memusnahkan keluarga Bai adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pedang biru sebelumnya. Sekarang, Howard Zhang dan orang-orang kamp pelatihan lainnya keluar dari celah itu tepat pada waktunya. Mengenai perintah Charlie Qin, Yang Jun ragu-ragu sejenak dan berkata, Bos, tidak perlu terburu-buru untuk berurusan dengan keluarga Bai. Bagaimanapun, ada Tianyuan di keluarga Bai. Apakah menurutmu kita akan menunggu gigi serigala kembali? Jelas, saat ini, Yang Jun tenang dan tidak terpesona oleh kegembiraan di depannya. Dan Charlie Qin mendengarkan maksud Yang Jun juga leng untuk beberapa saat, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, apa yang kamu katakan masuk akal, mari kita tinggal di sini untuk 1 hari lagi. Ketika Charlie Qin dan yang lainnya sedang mendiskusikan kapan harus berurusan dengan keluarga Bai, Howard Zhang tidak bernoda. Dia jatuh dari udara dan berdiri di depan Kevin Ye. Kakak Ye. Meskipun penampilan Howard Zhang yang arogan, dia tetap bersikap hormat di depan Kevin Ye, seperti anak kecil. Namun, penghormatan Howard Zhang jatuh di mata para prajurit cadangan pedang biru, yang sangat mengejutkan. Bagaimanapun, Howard Zhang seperti dewa yang maha kuasa di mata mereka saat ini. Mereka tidak mengerti bagaimana orang sekuat itu bisa begitu hormat kepada seorang pemuda. Saat ini, Kevin Ye hanya melirik Howard Zhang di hadapan mata yang terkejut itu, lalu menepuk bahu Howard Zhang sambil tersenyum dan berkata, Haozi, ya, aku benar-benar tidak merindukanmu. Kamu memang seorang pejuang alami. Sekarang darahmu telah menjadi, dan seiring waktu kamu pasti akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Mendengar persetujuan Kevin Ye, ekspresi Howard Zhang sebenarnya menunjukkan sedikit kepuasan diri. Bagaimanapun, prestasi Howard Zhang semuanya diberikan oleh Kevin Ye. Untuk bisa mendapatkan penegasannya adalah motivasi terbesar Howard Zhang. Tetapi pada saat yang sama, wajah Howard Zhang juga menunjukkan ekspresi aneh. Di hadapan semua orang, Howard Zhang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tampak telah mengumpulkan keberanian seumur hidupnya.
Kemudian dia berkata kepada Kevin Ye, "Saudara Ye, saya memiliki permintaan yang tidak baik. Saya pikir, saya ingin." Sebelum Howard Zhang selesai berbicara, Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, "Haozi, kita adalah dua bersaudara. Apa yang kamu pikirkan sekarang, tentu saja saya mengerti." Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye melanjutkan, "Baiklah, hari ini, di depan Laokin, mereka semua hadir. Saya akan ikut dengan Anda untuk memverifikasinya, sehingga dapat memberi Anda sedikit dorongan untuk latihan Anda di masa mendatang. Jika Anda dapat menghalangi 3 gerakan saya hari ini, saya akan memberi Anda hadiah kecil, oke?" Begitu Kevin Ye mengatakan ini, seluruh kotak pedang biru segera menjadi mendidih. Charlie Qin dan yang lainnya di sisi pedang biru menantikannya, bahkan menonton pertunjukan yang bagus. Tetapi orang-orang dari cadangan pedang biru adalah ekspresi ngeri, terlebih lagi, mereka menatap mata Kevin Ye dengan penuh penghinaan dan penghinaan. Bab 1900. Pertarungan antara Kevin Ye dan Howard Zhang dapat dianggap sebagai pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seluruh pasukan pedang biru. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah Dewa Iblis Timur yang tidak terkalahkan, dan yang lainnya adalah Dewa Pedang Biru dari alam surgawi 8 surga. Kedua orang ini sangat penting di hati semua orang di pasukan pedang biru. Terlebih lagi, Howard Zhang bukanlah Dugu Aoshuang. Bahkan Charlie Qin saat ini tidak tahu di mana batas Howard Zhang dan bagaimana pertarungan antara dia dan Kevin Ye. Bersemangat, menantikan, pada saat ini, semua jenis emosi mulai meluap di hati Charlie Qin dan yang lainnya. Tentu saja, Charlie Qin saat ini secara alami memiliki sisi yang lebih gelap di hatinya, yaitu, dia berharap Howard Zhang dapat menang. Ini bukan karena hal lain, tetapi karena sejak Charlie Qin mengenal Kevin Ye, sepertinya Kevin Ye tidak pernah terkalahkan. Charlie Qin hanya ingin melihat seperti apa penampilan Kevin Ye ketika dia dikalahkan. Terutama ketika Kevin Ye dikalahkan oleh Howard Zhang, yang dilatih olehnya, itu pasti sangat lucu. Saat ini, anggota Blue Sword lainnya juga memiliki pikiran mereka sendiri. Yang Jun sangat bersemangat. Bagaimanapun, konfrontasi antara orang-orang kuat seperti itu dapat digambarkan sebagai pesta untuk mata. Fang Jinlei dan Nalan Xinger berdiri di sisi Kevin Ye secara sengaja atau tidak sengaja, karena Kevin Ye tidak terkalahkan oleh mereka, bahkan Howard Zhang tidak mungkin mengalahkan Kevin Ye. Namun, di alun-alun Blue Sword saat ini, hanya ada satu keyakinan di hati para anggota cadangan Blue Sword, yaitu, instruktur akan menang. Bahkan ketika suasana tiba-tiba menjadi padat, ada orang-orang yang berani menantang Kevin Ye. Aku berkata, "Wajah putih kecil, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidahmu saat kamu terengah-engah. Orang macam apa instruktur kita? Itu adalah orang yang tidak takut surga. Kamu mencari kematianmu sendiri. Itu saja, wajah putih kecil. Kurasa sebaiknya kamu pulang lebih awal dan minum susu." Setelah 2 ejekan, ledakan tawa pun terjadi. Tampaknya tidak ada satupun dari 1.800 prajurit cadangan yang menaruh perhatian pada Kevin Ye saat ini. Bagaimanapun, Kevin Ye terlalu cantik untuk menjadi seorang sosok dengan kultivasi yang mendalam. Sebaliknya, kata wajah putih kecil sangat tepat. Mendengar ejekan yang tiba-tiba ini, wajah Charlie Qin langsung menunjukkan warna cemberut. "Diam, apa yang kau tahu? Apakah kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah Diaken Pedang Biru." Atas teguran Charlie Qin, 1.800 orang itu tampaknya tidak memperdulikannya. Beberapa orang di kerumunan berkata dengan licik, "Bagaimana dengan Diaken Pedang Biru? Bukankah dia hanya berwajah putih kecil? Kurasa dia mengandalkan wajah ini untuk mendapatkan posisi atas." Hahaha. Tawa yang menggelegar itu kembali terdengar tanpa rasa sayang. Orang-orang dari Pedang Biru hanya bisa menatap Kevin Ye dengan panik, karena takut Kevin Ye akan marah. Lagi pula, apa maksud Kevin Ye? Charlie Qin dan yang lainnya tahu. Begitu dia marah, apalagi 1.800 orang di depannya, dia masih bisa membunuh mereka di tempat. Keringat dingin, saat ini, telah menetes dari dahi Charlie Qin setetes demi setetes. Charlie Qin sendiri mungkin tidak mengira bahwa pertempuran antara Kevin Ye dan Howard Zhang belum dimulai. Cadangan dari Pedang Biru itu telah menjadi fokus. Yang membuat Charlie Qin semakin tidak terduga adalah bahwa prajurit cadangan dari Pedang Biru ini, anggota tulang punggung yang dipilih dari semua tingkatan pasukan, tidak bunuh diri sama sekali, dan mereka sama sekali tidak memerintahkan mereka. Disinilah mungkin Charlie Qin benar-benar merasakan kepanikan. Namun, Kevin Ye saat ini tersenyum, dan tampaknya tidak memiliki niat untuk marah. Bagaimanapun, langkah Howard Zhang bukan untuk dilihat Kevin Ye, tetapi untuk Charlie Qin dan yang lainnya. Ini adalah demonstrasi sampingan untuk Charlie Qin dan yang lainnya, menunjukkan kepadanya prestise Howard Zhang dalam layanan cadangan Pedang Biru. Ini juga merupakan biografi Kevin Ye yang sebenarnya. Tawa dan ejekan berlangsung sekitar 10 detik. Kemudian Howard Zhang berbalik dengan marah dan meneriakkan 2 kata, "Diam." Itu hanya 2 kata sederhana.
Tiba-tiba, seluruh cadangan pedang biru yang berjumlah 1.800 orang tiba-tiba terdiam. Mereka semua berdiri tegak dan menatap Howard Zhang. Dapat dilihat bahwa prestise Howard Zhang dan Charlie Qin benar-benar membentuk kontras yang tajam. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Charlie Qin mulai sedikit menggantung. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Howard Zhang tidak mengincar Kevin Ye, tetapi ingin menunjukkannya kepada dirinya sendiri melalui gerakan kecil ini. Mendekat, tatapan tajam Howard Zhang mulai menyapu semua orang, lalu berkata, apakah kalian tahu siapa yang kalian tertawakan? Dengan siapa kalian berbicara lagi? Sekarang aku beritahu kalian bahwa orang yang berdiri di depan kalian adalah Kevin Ye, Ye Shaoshuai, yang dikenal sebagai Dewa Timur. Di saat yang sama, dia juga kakak laki-laki dan guruku. Dia mengajariku semua pencapaianku. Terlebih lagi, formasi yang aku latih untukmu juga diberikan kepadaku oleh Jenderal Kevin Ye. Bahkan pil Zuki yang kalian makan sebelumnya juga merupakan tulisan tangannya. Tanpa dia, kalian masih menjadi prajurit teratas di ketentaraan. Tanpa dia, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih, apalagi alam bawaan. Kalian akan memiliki kehidupan selama 500 tahun. Wah, sayapnya tidak sulit untuk belajar membawa semangkuk sumpit untuk makan, letakkan mangkuk di atas kutukan. Kata-kata Howard Zhang disengaja dan tidak disengaja. Sebenarnya, ada dua alasan penting bagi Howard Zhang untuk menantang Kevin Ye secara langsung. Salah satunya adalah karena Howard Zhang sendiri tidak tahu batas kultivasinya sudah mencapai seperti apa. Oleh karena itu, dia perlu mencari seseorang untuk mengevaluasi di mana kekuatan terkuatnya. Ini adalah semacam pengendalian diri, dan juga semacam perlindungan diri. Bagaimanapun, hanya dengan mengetahui di mana batas kemampuannya, kita dapat bersiap untuk pekerjaan di masa mendatang, daripada bertindak sewenang-wenang. Namun, di pedang biru saat ini, Howard Zhang tidak dapat menemukan orang yang dapat membuatnya melakukan yang terbaik. Saya khawatir bahkan seluruh timur hampir tidak dapat menemukan orang seperti itu. Satu-satunya orang yang dapat dipikirkan Howard Zhang di sini adalah Kevin Ye. Tentu saja, ada alasan lain bagi Howard Zhang untuk menantang Kevin Ye secara terbuka saat ini, yaitu, di depan cadangan pedang biru, biarkan mereka menyadari siapa Kevin Ye dan seberapa kuatnya dia. Ini adalah strategi telaten Howard Zhang untuk membangun prestise bagi Kevin Ye. Kevin Ye tentu saja menyadari niat Howard Zhang, tetapi apa yang disebut prestise ini tidak terlalu penting bagi Kevin Ye. Bagaimanapun, meskipun para prajurit cadangan ini telah mempraktikkan keterampilan sihir klan penyihir dan menguasai 18 roh surgawi dan susunan roh jahat, mereka masih semut pengganggu di mata Kevin Ye. Tentu saja, pemandangan yang dapat dipahami Kevin Ye ini juga dapat dipahami oleh Charlie Qin dan yang lainnya. Saat ini, meskipun hati Charlie Qin tidak nyaman, tetapi juga hanya dapat bertahan tidak dapat menyerang. Sebaliknya, Yang Jun berteriak panjang yang bermakna saat ini, berkata, itu adalah buluh ganda, tetapi mengapa kalian berdua abadi membutuhkannya?